Perwakilan Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kali Bogor-Nagire, dan yang saya hormati seluruh dewan guru. Terima kasih kami ucapkan karena telah bersedia hadir pada sosialisasi budaya positif yang merupakan tugas kami pada waktu pendidikan. Tanpa kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan semoga dalam keadaan bahagia. Di tempat ini bersama-sama kita akan membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah di SD Negeri Kali Bogor-Nagire. Sebelum kita mulai, saya akan membuka acara ini dengan doa yang akan diwakili oleh Bapak Nurholis. Kepada beliau dipersilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, adalah untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini kita berdoa, dan pada kesempatan siang hari ini saya akan mengirim doa dengan keyakinan saya agama Islam. Bapak Ibu yang baik agama bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin dan na'im rabbina mawlana ya rabbana alhamdulillah min dari wasikal dari al-azim subhanahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lidil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih telah selesai. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktu untuk membacakan doa membuka kegiatan siang hari ini. Saya sebagai C3 Angkatan 8 mewakili guru Budi, Guru Sujiati Nuraini, akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah doa pembukaan yang telah kita lalui bersama. Yang kedua ialah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga yaitu acara inti, yakni diskusi atau sosialisasi tentang budaya positif yang ada di SD Negeri Kali Bogor-Nagire yang akan kita kaitkan dengan budaya positif berdasarkan pendidikan guru penggerak. Dan yang terakhir ialah penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menginjak pada acara yang kedua yang disampaikan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kali Bogor-Nagire. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Salam sejahtera untuk sekalian. Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pendidikan tidak dapat membatasi setiap bidang yang dibutuhkan pertemuan kita di siang hari ini. Satu kalimat yang pertama masih semangat saudara guru kita, perhitungan pengertian kita yang pertama bagi guru yang banyak hal yang harus dilakukan berdasarkan status kita sebagai pelayan pengetahuan, pelayan pendidikan, dengan membiasakan diri kepada kerjasama. Dasar kerjasamanya itu kan membangun koordinasi tentang soal-soal pekerjaan kita. Makanya saya selaku pimpinan di tempat ini di sekolah kita di Negeri Kali Bogor, saya sangat mengharapkan ada keinginan dari Bapak Ibu berbicara untuk guru penggerak kita kalau boleh ada tambahan waktu diatur dengan sesuai dengan kita tetapkan bisa tercapai. Semuanya itu berasal dari waktu. Waktu kita ditata diatur secara baik, maka impian kita akan tercapai. Jadi kita tidak membiasakan bagaimana datang ke sekolah atau belajar pulang
tidak kegiatan tambahan. Karena banyak hal yang saya secara pribadi tidak tahu dari lembaga itu. Bapak Ibu Saudara tahu tentang perkembangan membuat pengetahuan kita makin jauh meningkat. HP ini bisa membantu kita untuk mencerdas kita. Kalau kita dulu ya untuk pribadinya waktunya itu diatur secara baik yang memahami tentang apa itu pendidikan, apa itu statusnya sebagai guru. Kalau sekarang makanya bagi saya yang dikatakan di sini kita memanfaatkan waktu kita itu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Lia dan Gigi sehingga langkah demi langkah mereka bisa menuju dan sudah kali ini kali kedua berpertemuan tentang tujuan mereka. Jadi jangan melihat kepemimpinan saya di sini, tapi melihat waktu kalian. Saya bukan malaikat yang perlu diperbaiki, tapi kita perbaiki. Ya, sehingga kesempatan yang diraih oleh teman anak kita berdua ini, kita yang lain bisa mengikutinya. Kalau kita di Universitas Guru 6 guru saja berarti kita sudah masuk di Bapak ini kan lahir itu tidak pakai time gini, ada pengetahuan dari begini baca-baca buku saja. Tapi saya sangat sadar kalau di presidi kita punya guru penggerak, kalau ada yang berarti kita masuk di dalam SD Unggula. Kalau SD Unggula berarti semua siswa yang ada di sekitar zonasi wilayah kita ini mereka tidak akan ke anak paman, masih mereka ke sini. Jadi hal-hal yang saya bicarakan, kalau yang tidak berkenan jangan disimpan, itu kan berdosa. Yang berkenan bisa diambil sedikit, tidak apa yang dikatakan. Mungkin itu sedikit sambutan dan dorongan motivasi dari saya. Waktunya saya kembalikan. Terima kasih Bapak atas sambutan yang sangat berharga bagi kami, terutama saya dari sedikit selaku CDB untuk memulai kami semakin semangat lagi bahwa sesungguhnya pendidikan yang sudah kita berikan kepada murid belum sepenuhnya sempurna. Kita sama-sama masih belajar, bahkan saya dengan Ibu Vicky masih banyak yang harus kami koreksi agar kami bisa menyampaikan ilmu-ilmu kami sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang murid. Terima kasih Bapak. Dan sambutan yang kedua atau sambutan yang terakhir yaitu yang akan saya berikan kepada Bapak pengajar praktik saya yang hari ini bersedia hadir, yakni Bapak Arif Firanda SMPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sekolah yang tubuh yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang aktif di dalam ruangan ini, dan juga tim-timku yang cerdas. Hati berbahagia juga karena juga bisa menyampaikan apa yang menjadi aksi nyatanya begitu. Satu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahannya, karunianya di siang hari ini kita masih bisa mengadakan acara aksi nyata ini dalam keadaan sehat yang walaupun mungkin ya sedikit ada penonton-penontonnya, tapi kita tetap semangat saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa saya adalah pengajar prakteknya Ibu Lia dan Ibu Sugiarti, di mana mereka berdua ini sudah mencapai di lokasi kedua. Di dalam lokasi kedua ini
harus diwajibkan untuk bersosialisasi tentang modul 1.4 ya. Ini akan disampaikan oleh guru. Aksi nyata 1.3 saja begini bisa dilihat di YouTube ya. YouTube tidak bisa, kalau memang ini kita minta linknya supaya nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat bagaimana sih guru penggerak itu. Tapi caranya dari Bapak Kepala Sekolah tadi itu bagus sekali ya. Kita harus yang namanya ini kedua komunikasi yang baik. Kemudian Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti calon guru penggerak sudah dibuka angkatan 10 gitu. Ikut saja mau masuk atau tidak, yang nantinya itu bisa diulang lagi kalau tidak masuk. Jadi seperti itu Ibu. Pada tempatnya ini, kalau seandainya yang tua saja bisa mengikuti program ini, kenapa yang muda tidak? Ada yang 5 kali sudah diulang-ulang untuk disiplin, tapi gagal. Pada waktu yang ke-6 kali baru dia lolos. Jadi jangan kita waktu tetap harus semangat. Mudah-mudahan nanti yang mengharapkan untuk mengikuti angkatan 10 itu berhasil ya. Sebelumnya bisa ikut lagi nggak apa-apa. Bukan ini itu. Yang lain juga boleh ikut nggak apa-apa. Karena itu nanti sebagai perjalanan kita di masa depan. Kalau sudah ada sertifikat CGP itu sudah senang. Nanti setelah CGP ada lagi kayak saya begini mengajar praktek boleh diikuti waktu itu. Biasanya kalau udah lolos CGP dia baca lagi ke PP nya mengajar praktek. Nanti kalau kita lepasin kantornya juga sekalian. Kalau tentu semuanya bagus banget. Nah itu udah pertama saya. Nanti kalau misalnya ada pengangkatan dan sebagainya, mungkin disodorkan bisa diberikan sertifikatnya itu bisa. Itu mempermudah, katanya seperti itu. Kalau mempermudah karena sudah siap, jadi biasanya seperti itu. Nah, di dalam aksi nyata membentuk ini tentang budaya positif ini, saya kira setiap hari kita harus lakukan. Oleh sebab itu, mari kita coba membuat kelas ya yang sudah dibuat Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah dan belum ya, karena ini awal-awal pelajaran biasanya mulai nanti akan disampaikan secara gamblang oleh calon guru penggerak kami ya, Ibu Lia dan Ibu Suciyanti. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi semuanya. Begitu, jangan bosan Bapak Ibu kalau nanti kedepannya itu aksi-aksi nyata ini akan didemonstrasikan oleh guru penggerak seperti itu. Terutama di sini di bagian Ibu Gigi seperti itu. Mudah-mudahan nanti acara ini sudah baik. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, nggak panjang lebar, nanti yang panjang lebarnya ada di PPT saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Pembelajar Praktik, Bapak Aris Santenda atas persediaan waktu untuk memberikan sambutan yang sangat berharga juga, memberikan pembekalan bagi kita bahwa sebenarnya kolaborasi dan kunci utama untuk mencapai tujuan. Bapak Ibu, menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti sosialisasi daripada diskusi kami tentang budaya positif. Namun sebelum itu supaya tidak loyo kita yel-yel identitas cari buku dulu. Yang semangat, yang senyum, pancarkan aura kegantengan dan kecantikan Anda masing-masing. SD Negeri Best Kali Berwarna Biru ya? Yes, 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 mantap. Oke.
mengikuti acara selanjutnya yaitu sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari kami CGB Angkatan 8 SD Negeri Pasari Bobo. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Sugianti Nuraini SPD, dan yang selanjutnya ialah saya sendiri Ibu Lina Fedia SPD. Kepada Ibu Guru Sugianti Nuraini, saya mempersilahkan waktu untuk menjelaskan budaya positif. Kepada beliau dipersilahkan. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelum saya lanjut kepada materi atau tujuan pembahasan pada kali ini, di sini saya dengan Ibu Lia bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru di sini, tapi kami hanya ingin mendemonstrasikan budaya positif di sekolah kita. Ada dua tujuan dalam demonstrasi kami. Yang pertama, implementasi konsep-konsep budaya positif di kelas. Lalu yang kedua, membagi pemahaman dan pengalaman kepada rekan sejawat. Di sini ada 9 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, motivasi perilaku. Dan yang terakhir adalah hukuman dan penghargaan. Kita akan bahas satu-satu, dan yang akan kita bahas pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Di sini, apakah Bapak Ibu guru di sini sudah tahu maksud dari pembelajaran berdiferensiasi? Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki murid yang berbeda-beda. Pastikan di dalam kelas tidak semua murid punya karakter yang sama atau cara gaya belajar mereka yang sama. Pasti berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu di sini terdapat perubahan paradigma belajarnya. Lalu yang kedua, pendidikan bersifat menuntun sesuai kebutuhan murid. Pada sosialisasi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa guru itu seharusnya menuntun, bukan menuntut anak dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita menanamkan iman, keagamaan kepada murid serta tidak lupa dengan akhlaknya. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Lalu yang ketiga, bergotong royong. Ini yang selalu kita terapkan di sekolah atau di budaya bangsa kita, yaitu gotong royong, bekerja sama, kolaborasi antara sesama guru, sesama siswa, dan guru serta siswa maupun orang tua. Lalu yang keempat, mandiri. Jadi anak-anak itu dituntut untuk mandiri dalam pembelajaran. Mereka bisa memecahkan masalah mereka sendiri. Kita hanya membimbing sebagai fasilitatornya. Lalu yang berikut, bernalar kritis. Anak-anak di sini bukan dituntut ya, tapi kita menuntut mereka untuk bernalar kritis. Dari yang biasanya kita belajar cuma menonton saja, kalau kita tanya mereka cuma diam. Kalau kita tanya, sudah mengerti nak? Mereka bilang, sudah ibu guru, padahal mereka nggak tahu apa-apa. Nah, itu tugas kita, bagaimana cara kita mewujudkan anak-anak yang bernalar kritis. Lalu yang terakhir, kreatif. Di sini kreatif dalam belajar biasanya ketika praktek atau ketika belajar mereka mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Ini yang berikut, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini ada ilusi-ilusi pemahaman kita selama ini yang keliru telah kita gunakan selama ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya ketika kita mengontrol murid, kita berpikir bahwa murid ini mematuhi kita karena mereka sudah kita kontrol. Padahal tidak, mereka mengizinkan diri mereka untuk kita kontrol. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan terus
bujukan-bujukan yang kita berikan kepada anak-anak, kita berpikir bahwa itu efektif dilakukan karena mereka mematuhinya. Padahal di situ mereka juga mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sering juga digunakan oleh guru bahwa kalau kita mengkritik dengan kata-kata yang halus lalu membuat mereka merasa bersalah, itu dapat membuat karakter mereka lebih baik. Padahal tidak, Bapak Ibu. Itu bisa membuat mereka bermusuhan dengan kita, seperti tidak senang dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa biasanya menuntut anak mereka harus jadi seperti apa yang kita inginkan di kelas. Nah, itu salah ya Bapak Ibu, karena seharusnya kita itu menuntut sesuai dengan potensi dan karakteristik mereka masing-masing. Nah, di sini ada paradigma stimulus respon ke teori. Yang kita gunakan selama ini adalah stimulus respon kepada anak-anak. Dan ini keliru karena tidak sesuai dengan yang kita perlukan untuk kebutuhan anak-anak. Yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol itu adalah beda. Jadi kebutuhan kita itu setiap orang beda-beda. Guru sesama guru saja beda, apalagi murid dengan murid. Lalu yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Namun teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, jadi tidak semuanya sama. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang sering tadi kita mau anak murid itu sesuai dengan pandangan kita, padahal mereka punya gaya belajarnya mereka masing-masing. Yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini biasa kalau anak-anak berbuat nakal atau segala macam, kita langsung mencap jelek mereka, padahal mereka punya kebutuhannya masing-masing. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Iya, jadi setiap perilaku tindakan itu pasti ada tujuan maksudnya. Dan yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, murid tidak akan mematuhi aturan atau apa yang kita katakan kalau dia tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini, jadi kita beranggapan bahwa saya bisa nih mengontrol orang lain, ya. Nah padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain tanpa seizin mereka. Lalu yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi tadi yang di atas slide sebelumnya itu dapat membentuk identitas gagal pada siswa. Dan salah satunya adalah pemaksaan dalam bujukan. Jadi ketika kita membujuk, merayu, mereka jadi merasa bersalah, kayak oh iya ya, saya harus melakukan ini demi menyenangkan hati guru, seperti itu, atau menghindari suatu hukuman. Nah, di sini menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita harusnya berkolaborasi. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Seharusnya model berpikir itu menang-menang, bukan menang kalah. Kita masuk pada materi disiplin positif. Di sini dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha secara sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya, supaya tidak membelokkan fokus mental kepada yang negatif. Itu pengertian dari kata disiplin dan kata positif. Nah, disiplin positif sendiri merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri serta menentukan kesadaran murid tanpa imbalan, penghargaan dan penghukuman. Karena yang kita lakukan selama ini di kelas adalah selain kita memberikan penghukuman, kita pasti memberikan iming-iming dengan imbalan. Ya, kita mau masuk di kehadiran seperti saya sebelumnya, supaya anak hadir saya harus memberikan apresiasi hadiah atau penghargaan
itu sebenarnya dapat berjalan dengan efektif, namun dalam jangka yang singkat. Nah, tujuan penerapan disiplin positif di sekolah yaitu dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan atas dasar nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, aman, sehat, dan lingkungan yang berkualitas. Tujuan utama disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan disiplin positif adalah untuk poin yang ketiga. Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya tentang disiplin positif. Dan ini adalah nilai kebajikan menurut EBO Primary Years Program atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup menurut Life Work and Life Skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Cinta, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran dan diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. 5, sukarelawan. Suka menolong dan gotong royong. Lalu toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu adalah yang terakhir. Jadi nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi kalau kita ingin menciptakan suatu disiplin positif, kita tidak boleh melihat latar belakang dari setiap anak. Kebutuhan dasar manusia, di sini seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi tindakan yang kita lakukan selama ini itu berdasarkan tujuan yang ingin kita capai. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita ini mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup, makanya kita masih ada sampai saat ini. Ya, di situ yang pertama ada kesehatan, sandang, pangan, dan papan. Itu adalah kebutuhan pokok. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu diterima, dipedulikan, dan disayangi pada koneksi sosial serta merasa menjadi bagian dari kelompok. Ini saya rasa semua orang merasakannya. Lalu yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Lalu yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan dirinya, mencoba hal-hal baru. Dan yang terakhir ada kesenangan. Jadi bermain, tertawa, antusiasme itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Kalau tadi kebutuhan dasar manusia, sekarang motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya kalau kita tidak ingin, anak-anak itu tidak ingin kita hukum, pasti dia akan melakukan suatu tindakan sesuai keinginan kita. Nah, itu termasuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasa juga anak-anak bahkan diri kita sendiri melakukan atau menerapkan motivasi ini pada diri kita. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang harusnya kita terapkan pada anak, yaitu motivasi perilaku yang ketiga.
Nah, motivasi yang pertama dan kedua merupakan motivasi internal berdasarkan dorongan dari orang lain. Namun kalau motivasi yang ketiga itu adalah motivasi internal yang ada pada diri anak-anak masing-masing. Pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh Ibu Lia. Kesempatan dan waktunya saya berikan kepada beliau. Ya, sesuai yang mulia. Pada intinya tetap ya Bapak Ibu bahwa kami bukan menggurui tetapi kami sekedar mengeksplorasi apa yang sudah kami pahami yang semoga bisa mengajak Bapak Ibu guru. Mari kita kemas pendidikan murid menjadi menuntun murid, bukan menyuruh-nyuruh. Karena kita saat ini masih menyuruh, kamu harus kamu harus begini. Padahal bukan. Sesuai dengan apa yang sudah kita sosialisasikan pertama, semua anak lahir di dunia sudah dalam keadaan punya bakat tetapi masih samar. Dan itulah tugas kita menebarkannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru Gigi tentang motivasi perilaku manusia. Saya sendiri pun sadar bahwa sampai saat ini motivasi saya bergerak itu karena takut hukuman. Contoh, hari Senin Bapak Kepala Sekolah biasanya sudah tutup gerbang. Jadi saya jam 7 sudah keburu-buru pengen sekolah, takut ditutup. Nah itu salah. Gitu Bapak, tepuk tangan dulu. Prinsipnya lagi saya salah dan sudah introspeksi diri, sadar diri. Jangan sampai saya menyalahkan, kok ini kenapa tutup pintu? Padahal saya yang salah, tapi saya protes, itu tidak benar. Nah itulah yang akan kami bahas sama-sama pada slide selanjutnya, yaitu hukuman bersifat satu arah. 2. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. 3. Tidak terencana atau tiba-tiba. Dan 4. Hukuman fisik atau psikis. Hukuman itu pada dasarnya satu arah. Kita yang membuat, dia yang dihukum. Contoh, kalau kamu tidak piket, besok harus kamu cuci WC. Nah itu hukuman, karena dia tidak menerima dia atau tidak, tapi kita sudah memaksa dia untuk melakukannya. Itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. 1. Murid tetap tidak nyaman. 2. Guru memerintah murid. 3. Terencana atau disepakati. Ini meskipun kita sudah buat kesepakatan, tapi kesepakatan itu tetap kita yang buat. Sama-sama murid tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Contoh, kamu tidak mengajarkan matematika, nanti bu guru kasih kamu hukuman ya. 1. Kamu cuci WC, atau 2. Kamu menyalin buku semisal. Itu sama-sama diberikan pemilihan yang dia sepakati. Contoh murid bilang 2 saja deh bu guru, karena saya balas bersih-bersih. Sama saja dia tidak merasa bebas. Itu tetap dari kita. Nah, yang ketiga yang belum kita laksanakan dan semoga akan kita laksanakan, yaitu restitusi. 1. Berkolaborasi dengan murid agar murid mengetahui dan memahami kesalahan. 2. Mengajarkan murid mencari solusi permasalahannya. Ini tidak semudah memberikan telapak tangan karena 1. Rasa sabar kita. Saya juga tidak sabar karena tidak melakukan restitusi, tinggal hukum saja. Padahal hukum memberikan ketergantungan atau hanya manipulatif. Di depan kita dia, nanti kita balik badan sudah kembali pada kebiasaannya. Posisi kontrol guru untuk terkait restitusi nanti kita akan bahas lebih dalam pada slide yang agak-agak akhir. 5. Posisi kontrol guru. Seharusnya kita bisa memposisikan kita pada pertama, membuat rasa bersalah. 2. Penghukum. 3. Pemantau. 4 teman dan 5 manajer. Apakah kita termasuk salah satu di dalamnya dan apakah posisi kita sudah tepat? Itu akan kita bahas. Yang pertama, saya mengambil kasus ini, kami mengambil kasus yaitu murid yang suka bolos di jam terakhir, karena ini sudah kebiasaannya turun-temurun kayak tradisi. 1. Jika saya sebagai pembuat rasa bersalah, maka saya akan memanggil anak itu, kemudian saya bilang, ayolah, kamu tidak kasihan sama ibu guru ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, ibu sangat kecewa. Itu pasti sering kita lakukan. Atau enggak, ayo ada kelas sekolah, nanti guru tegur Pak. Nah, itu berarti membuat rasa bersalah kita. Kemudian yang kedua, posisi penghukum yang tadi sudah saya jelaskan. Setelah pulang sekolah, kamu harus membersihkan kelas. Tidak koma langsung pakai titik sehingga anak merasa, waduh, saya disekap lagi, saya tidak diberikan kebebasan. Yang selanjutnya, posisi teman dalam kasus yang sama. Jika saya sebagai teman seorang guru, biasanya dia akan melakukan tutur kata, ayolah ibu guru minta kerjasamanya, please jangan kamu ulangi lagi ya, nanti ibu guru ditegur. Ini sering, bahkan saya juga pernah. Ayolah kita kerjasama, buktikan kalau grup kelas 6, ayo kita pacaran kamu supaya kamu tuh begini. Itu berarti saya sedang memposisikan saya sebagai teman. Nah, selanjutnya adalah posisi pemantau. Karena kamu sudah bolos, maka ibu guru akan membuat surat panggilan
panggilan orang tua. Nanti kepala sekolah akan menindaklanjuti. Ini sering terjadi bahkan sampai sekarang. Kita lepas tangan dengan alibi nanti dapat surat panggilan. Itu berarti kita hanya pemantau. Dan yang terakhir, posisi manajer ini yang seharusnya kita lakukan, karena kalau posisi sebelumnya membuat anak kadang ketergantungan sama kita. Jadi dia akan baik jika ada kita. Kalau tidak, ya kalau baik ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti kita gagal. Posisi manajer, biasanya kita akan melakukan tindakan secara asesmen diagnostik. Kita panggil si anak berdua dalam kantor atau dalam ruangan kita. Kemudian, apa kamu tahu bahwa perbuatan kamu itu salah? Apa alasannya? Bagaimana cara kamu akan berubah? Itu jarang kita lakukan, karena satu, kita dulu sabar. Coba, tadi sudah kita membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Sekarang saya mencoba untuk mengulas apakah Bapak Ibu sudah bisa membedakan posisi yang tepat untuk kita. Kasusnya di sini adalah murid yang suka berbuat usil kepada teman. Kamu selalu usil, tidak bisa ya kamu berubah demi guru. Coba sekali saja kamu jangan berbuat aneh-aneh. Nah, kira-kira di posisi apa? Temannya, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah. Ada kata kunci. Kamu selalu usil, tidak bisa ya kamu tidak bisa ya kamu berubah demi ibu guru. Demi ibu guru, berarti dia posisinya teman, iya. Karena dia merasa bestie dengan muridnya, jadi dia seakan-akan kamu harus mengikuti apa yang ibu guru contohkan. Nah, yang kedua, kamu lagi yang nakal. Sepulang sekolah kamu harus membersihkan ruang kelas sendirian. Kira-kira posisi apa ini? Hukuman, ya kan langsung, tidak ada kesepakatan dari murid asal kita tunjuk saja. Yang ketiga, tiap hari ada saja kelakuan kamu. Ibu sudah sangat kecewa dan sedih. Kira-kira posisi apa? Ada kata-kata ibu sudah kecewa dan sedih. Si anak sehingga membuat dirinya sudah kecewa, sudah sedih. Gara-gara saya merasa bersalah. Yang terakhir, setelah kamu minta maaf dan besok jangan kamu ulangi lagi. Kira-kira posisi apa ini? Media pemantau, asal nyuruh-nyuruh tanpa dikasih contoh. Mantau saja, seperti yang saat ini masih kita beberapa lakukan, termasuk saya. Yang terakhir, ini yang susah. Mengapa aku berbuat demikian? Nah, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Apa yang harus kamu perbaiki? Posisi apa ini? Manajer, ada pilihan lain sendiri. Keyakinan kelas. Loh, kok keyakinan? Kenapa bukan peraturan kelas? Ibu guru ini bisa bantu untuk membantu ini. Nanti Bapak Ibu tolong tulis peraturan kelas yang sudah disusun 5 saja di tabel yang atas. 5 saja, tidak perlu banyak-banyak. 5 dulu. Saya berikan contoh memang harus kita sudah dicontoh. Jadi contohnya satu, peraturan kelas yang biasanya kita buat untuk anak. 1, tidak boleh terlambat, itu peraturan. 2, harus buang sampah di tempatnya, itu peraturan. Silakan Bapak Ibu buat 5. Bisa mengaca dari kelas sebelumnya secara umum, karena pasti hampir sama antara kelas 1 dan kelas yang lainnya. Saya meminta 2 guru untuk mendemonstrasikan peraturan kelas yang sudah disusun. Barangkali ada yang mau mewakili, saya persilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan peraturan kelas saya. Mungkin ini kan baru tahun ajaran baru, jadi kita baru memulai. Jadi ini beberapa peraturan di kelas saya, yaitu di kelas 4B. Yang pertama yaitu memulai dan mengakhiri kelas dengan doa. Ya, sesuai dengan Pancasila kita yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pastinya kita memulai dengan doa. Terus yang kedua menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang ketiga menjaga kebersihan kelas. Yang keempat datang tepat waktu. Yang kelima mengumpulkan tugas tepat waktu dan aktif dalam pembelajaran. Baik, terima kasih. Terima kasih.
kasih Bu Guru. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Ibu Guru. Ibu Guru Esa atau Bu Guru Leta, Bu Guru Isi. Peraturan yang sudah kita buat tahun lalu bisa apa yang akan kita buat hari ini untuk mendatang. Iya baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya, perkenalkan nama saya Esther Surba. Saya guru kelas 5A. Untuk peraturan kelas yang sudah saya buat sebelum awal pembelajaran, itu yang pertama, datang tepat waktu, itu baik untuk siswa maupun guru. Kemudian menghormati guru dan sesama teman yang kedua. Yang ketiga, memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang keempat, membuat coretan di dinding ataupun meja itu merupakan hal yang terlarang. Itu khusus untuk peraturan kelas kami. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Iya, demikian. Terima kasih Bu Guru, tepuk tangan kepada kedua Ibu Guru. Ya, terima kasih Bu. Nah, tadi itu kan ada slide bahwa kok keyakinan bukan peraturan. Kenapa? Karena pada dasarnya peraturan itu biasanya dibuat dari sepihak, dari dulu saja, sehingga anak merasa bahwa dia tidak punya ruang untuk kebebasan dirinya. Yang seharusnya peraturan itu bukan sekedar kita yang membiasakan murid untuk disiplin, tetapi juga harus dari kita yang mencerminkan atau memberikan teladan. Itulah kenapa peraturan seharusnya diganti dengan keyakinan kelas. Nanti bisa tuh di bagian atasnya ditulis keyakinan kelas, karena sama-sama tidak hanya murid tetapi dari gurunya juga. Keyakinan kelasnya tadi yang disebut oleh Bu Guru Esa dan Bu Guru ini sudah sangat bagus, karena peraturan atau kalimat-kalimatnya itu sudah condong kepada kalimat positif, yaitu tidak menggunakan kata-kata tidak, jangan, harus. Itu kan yang biasanya kita lakukan untuk peraturan. Kalau keyakinan, yaitu menanamkan budaya-budaya positif atau kalimat-kalimat positif sesuai yang telah Ibu Guru Esther dengan Ibu Guru ini kemukakan pendapatnya tadi. Inilah pada segi juga institusi tadi yang saya bilang bahwa ketika kita guru memecahkan masalah, jangan sepatutnya kita memposisikan untuk menghukum saja atau buat surat panggilan saja dan sebagainya. Tetapi kita mengupas dulu satu persatu, mengidentifikasi alasannya, kemudian apa kebutuhan dasar yang tidak dilengkapi dari atau didapatkan dari murid itu. Karena semua manusia, tidak hanya murid, bahwa kita saja ketika kebutuhan dasar kita yang 5 tadi tidak terpenuhi, maka akan terjadi pemberontakan sehingga ada kesenjangan sosial yang timbul. Nah, segitiga institusi yang pertama yaitu menstabilkan pendapat, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh, ketika ada organes salah, misal dia terlambat, biasanya kita kamu itu marah-marah, tetapi panggilan dulu kemudian tanya apa alasannya. Nah, dulu ibu guru ketika kecil juga pernah melakukan hal yang sama. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Nah, dengan itu dia akan mencair, menceritakan kisahnya, kenapa alasan beliau, alasannya dia terlambat. Kemudian kalau dia sudah mengakui kesalahannya, kita mengungkapkan, kamu sudah tahu kelakuanmu salah, apakah tindakanmu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Misal Bapak Ibu sudah membuat tentang disiplin waktu, maka dia akan menjawab, saya tidak datang tepat waktu, berarti saya sudah melanggar keyakinan yang telah kita buat bersama. Dari situ kita akan menggali, kita akan lebih menyentuh hatinya, apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Nah, jangan asal dari kitanya, dari dia dulu tawarkan pendapatnya, baru kita arahkan kepada yang lebih baik. Itulah segitiga restitusi. Ini tadi sudah saya jelaskan, saya ambil inti-intinya saja, yaitu menstabilkan identitas dengan cara tidak menghilangkan prinsip-prinsip kita sebagai manusia biasa, bahwa manusia itu semuanya ada tempatnya salah dan benar. Lanjut, validasi tindakan, menanyakan apakah tindakan yang telah dilakukan murid itu salah atau benar. Nah, murid akan tahu dia salah atau benar, karena setiap kelakuan manusia, tindakan manusia punya alasan-alasan tertentunya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Itu yang tadi saya berikan contoh bahwa apakah perbuatan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, apa yang harus diperbaiki. Itu biasanya kalimat-kalimat yang akan kita tuangkan. Ini adalah contoh kemarin saya melakukan praktik bersama Intan. Bapak Ibu tahu bahwa Intan kalau bicara suka cetak
apa ya, kayak kasar gitu ya. Nah inilah akhirnya saya panggil Intan, kemudian kita menggali segitiga institusi untuk memecahkan masalahnya Intan berdasarkan Intannya sendiri. Saya hanya sebagai fasilitator dan pembimbing. Bapak Ibu bisa menyimak. Dari sini ibu guru pasti akan dibawa ke Intan. Kenapa? Karena Intan tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Intan memukul, mendorong, Intan hanya marah-marah juga, dan maki-makinya pun tidak menggunakan bahasa yang kasar kan tadi? Iya. Tidak hanya soal Intan yang keras ya, tidak menggunakan. Kira-kira tindakan Intan ini salah atau benar? Salah gitu. Apa yang salah? Kemudian ada teman, cara itu sedikit jadinya marah ya. Alasannya apa? Kita sampai menarik semangat begitu. Saya dijelaskan berkali-kali tapi dia tidak mendengar. Kemudian dia mendengar tapi dia tidak mengerti. Ini malah main-main di belakang. Oh, ini kan begitu marah. Apa yang sudah kita lakukan itu memang salah. Ada salah karena kita marah-marah temannya. Nah, kira-kira apa yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum. Apa yang sudah kita lakukan? Menghargai teman. Menghargai teman. Kalau kita sudah tahu, saya bertanya, menghargai teman itu penting tidak? Penting. Kalau penting berarti keyakinan kelas mana yang harus kita terapkan lebih dalam lagi? Menghargai teman, menghormati teman, dan karena marah-marah berarti tidak sama. Berarti kita harus menerapkan problem juga. Kita harus sadar bahwa setiap teman berbeda, punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Setelah ada kejadian ini, apa yang akan kita lakukan? Saya akan belajar lebih menghargai teman ya, belajar lebih sabar. Paling utama harus meminta maaf. Kita sekarang pergi ke barat lagi, terus minta maaf sama teman tadi. Ya itu Bapak Ibu Guru cuplikan, semoga menjadi pandangan untuk kita semua di sini untuk memecahkan permasalahan murid harus menggunakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Kita tidak bisa menghilangkan identitas manusia yang tempatnya salah. Kemudian yang kedua menanyakan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itulah diskusi atau sosialisasi kami siang hari ini, semoga bermanfaat. Pada kesimpulannya adalah yang bisa merubah kedisiplinan atau budaya-budaya yang bisa kita terapkan menjadi positif adalah dari guru itu sendiri yang menjadi teladan. Kemudian murid akan mengambil cerminan dari apa yang telah kita lakukan yang bisa mereka tangkap oleh panca indera mereka. Sebelum kami tutup, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kata-kata mutiara. Mengapa kamu membatasi dirimu? Lakukanlah yang terbaik untuk hidupmu yang tak akan pernah terulang lagi. Mengalirlah baik, mengalirlah air jernih yang dapat memposisikan dirinya tanpa syarat. Ingat, kesempatan tak datang 2 kali. Jika Bapak Ibu nanti mempunyai keinginan untuk mengikuti guru penggerak angkatan selanjutnya, monggo, pintu terbuka lebar. Terima kasih, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelum kami tutup, saya memberikan waktu kepada Ibu Dian Yunita Papahan agar bersedia untuk menutup acara hari ini dengan doa. Kepada beliau dipersilakan. Baik, mungkin di sini saja saya bawa dalam doa. Baik, kita akan menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu kita semua untuk berdoa. Saya akan bawa ke dalam keyakinan Kristen. Bapak Ibu guru yang lain dapat menyesuaikan berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami dan pagi hingga siang hari ini ya Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat itu semua karena anugerah-Mu, dan kami juga sudah melakukan kegiatan daripada CGP, daripada rekan guru kami yang sudah melakukan budaya positif, sosialisasinya ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami pelajari, apa yang kami dengarkan dari sosialisasi ini, kami boleh terapkan itu di anak-anak murid kami ya Tuhan, sehingga apapun kami sebagai guru yang kami lakukan itu boleh menjadi berkat, menjadi kebaikan untuk anak-anak bangsa kelak ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami akan pulang ke ruang kami
PDIP Angkatan 8 dan kami Bapak Ibu Guru, biar kami boleh senantiasa sehat, kuat, sehingga kami boleh mengajarkan dan memberikan nilai-nilai positif pada anak-anak guru di sini sekali ini ya Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Dia sudah membawakan kita dalam doa. Mohon berdiri dulu, kita salam dulu penggerak. Kita berdiri, tunjukkan suara emas masing-masing. Kalau saya bilang salam guru penggerak, jawabnya tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa? Ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. SD Negeri Pres Kalibobo, yes, 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 mantap. Terima kasih, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Semisal
Nama saya Nurholis Hidayat. Di sini saya sebagai guru pendidikan agama Islam SD Negeri 16 Kalibubu. Terkait refleksi saya tentang kegiatan CGP hari ini, tentu sangat positif. Artinya mengingatkan tentang bagaimana guru itu harus selalu positive thinking terhadap peserta didiknya, karena ternyata banyak sekali metode-metode atau cara yang bisa kita gunakan untuk merubah kebiasaan kita dalam rangka mengingatkan atau memberitahu murid dengan cara yang lebih baik, sehingga murid bukan tertekan tetapi terdidik. Mungkin itulah yang bisa saya terima dari CGP hari ini, dan semoga memberikan manfaat terutama untuk saya ya, dan terlebih untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri 16 Kalibubu pada umumnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Siti Halimisa SPB, saya wali kelas dari 6B. Dari hasil sosialisasi hari ini tentang budaya positif, yang saya dapat simpulkan, sosialisasi hari ini sangat bermanfaat sekali, terlebih untuk diri saya sebagai wali kelas, dan juga dapat kedepannya lebih menyerapkan untuk lebih mengetahui karakteristik siswa kita di dalam kelas. Terima kasih.